Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Nanti malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung akan menjamu Bayangkara FC. Ini di pekan ke-15 di Liga Super Indonesia. Dan seperti dalam video saya sebelumnya, ini harga mati bagi Persib Bandung bermain di depan para boboto yang sangat fanatik. Mereka harus mendapatkan 3 poin. Ya, karena dengan 3 poin semakin dekat untuk bisa membayangi pimpinan klasmen Borneo FC. Apalagi kan kemarin Borneo FC itu tertahan melawan tuan rumah Persebaya 2-2. Nah, ini modal bagus. Jadi tidak terlalu jauh lagi bagi Borneo untuk bisa berlari, karena dengan ketambahan hanya 1 berarti 34 poin bagi Borneo. Ya, kalau Persebaya kan 19 poin. Tapi dengan hanya ketambahan 1, jika dihitung dengan Persib menang nanti malam melawan Bayangkara, jika Persib menang melawan Bayangkara, maka ada 3 poin di sana. Sekarang 28 poin, berarti ada 31 poin yang mereka hanya terpaut dengan 3 poin saja dari Borneo FC. Ini semakin menegangkan tentunya perburuan gelar juara di Liga Super Indonesia, karena melibatkan tim-tim yang kuat, yang tangguh, dengan rivalitas yang sangat tinggi. Borneo, Persija Jakarta, dan juga dengan Persib Bandung. Karena Persija pada besok Senin akan menghadapi Semen Padang, yang berada di peringkat paling bawah klasmen. Namun Persija tidak boleh juga menganggap remeh. Ini pertandingan penting bagi Persija karena mereka butuh 3 poin. Mereka 29 poin, hanya 1 strip di atas Persib Bandung. Jadi kalau Persija menang, Persija ada 32 poin. Jadi semakin rame Itu yang saya bilang tadi antara Borneo, Persib dan Persija. Dengan ancaman tentunya akan datang dari Malut United. Oke, Persib akan bertarung melawan Bayangkara tanpa Frank Putros. Pemain asal Irak ini, atau pemain timnas Irak ini, itu kena akumulasi karena ada 4 kartu kuning kalau nggak salah yang sudah didapatkan, dan sehingga dia harus bisa istirahat untuk pertandingan melawan Borneo. Bukan cuma itu, Persib juga harus kehilangan Putros karena di pertandingan tanggal 27 Desember yang akan datang, itu akan menghadapi PSM Makassar di GBLA. Itu Putros juga tidak main karena dia kalau nggak salah dapat kartu merah juga itu pada September yang lalu melawan Arema Malang, di saat Persib menang dengan 1-2 main di Malang. Sehingga Putros mengambil itu di pertandingan mungkin tanggal 27 melawan PSM Makassar. Tapi saya pikir tidak ada pengaruh apapun karena kedalaman skuad Persib kan ini boleh dibilang ini oke. Boyan Hodak sebagai pelatih pasti akan tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Persib Bandung ketika tidak ada Frank Putros. Frank Putros ini bisa bermain bek kiri, bek kanan, bahkan mungkin ke gelandang, bertahan juga dia masih bisa. Tapi di posisi belakang itu ada Eliano. Masih bagus kalau bermain di fullback, karena sebelumnya kan Putros ini bermain di kanan, Eliano di kiri. Bisa juga Putros bermain di kiri, Eliano di kanan. Tapi dengan tidak ada Frank Putros berarti kesempatan itu bisa diambil oleh pemain muda kita, Kakang Rudianto misalnya bisa bermain di sana. Kan masih punya Robby Darwish yang sudah selesai tugas di SEA Games dan mereka berdua sudah kembali ke Bandung. Dan ini menjadi bagus bagi Persib karena punya 2 pemain muda yang bisa mengisi di posisi kanan. Karena sebelumnya juga kan Boyan Hodak pernah menempatkan juga Alfreana Dewangga juga bermain di sisi kiri. Jadi di belakang itu oke, bermain dengan 3 back atau dengan 4 back, tergantung dari Boyan Hodak yang melihat kebutuhan untuk tim, materi seperti apa yang akan dimainkan melawan Bayangkara. Kalau pasti 3 gelandang mungkin itu akan menjadi milik bagi Kapten Mark Klok, dibantu dengan Lugo, yaitu Luciano Goicoechea, dan juga dengan Tom Hai. Ini menjadi 3 pilar utama kekuatan bagi Persib Bandung. Apalagi dengan Tom Hai yang saya pikir lebih oke, dia lebih konsisten akhir-akhir ini dengan Persib, sehingga dia mendapat tempat terus di mata Boyan Hodak. Tinggal di depan kalau misalnya bermain dengan 4 back, 4-2-3-1, Lugo dan Mark Klok lebih ke double pivot, saya pikir Tom Hai akan didorong ke depan. Tinggal di kanan mungkin saja Berginho yang akan bermain, atau di kiri Sadil Ramdhani yang bisa dimainkan. Nah, di depan ini akan kita tunggu apakah Ramon Tangke akan main lebih awal
atau Andrew Jung. Ya karena dua-duanya oke lah. Ya, makanya saya bilang ini tergantung bagaimana Boyan Hodak melihat situasi dan kondisi serta siapa yang lebih pantas untuk bermain misalnya di starting 11 atau di 11 pemain utama pertama. Karena dia juga harus bisa menyiapkan ya pemain-pemain dengan super sub yang sangat bagus. Ya kalau Ramon Tangke bermain pasti babak kedua akan masuk dengan Andrew Jung yang akan masuk di sana. Jadi banyak yang dia bisa lakukan untuk Persib dalam pertandingan nantinya menghadapi Bayangkara, karena tidak mudah juga, nggak boleh menganggap enteng karena Bayangkara juga mengincar 3 poin. Mereka ada di posisi ke-7 dan saya rasa mereka punya pertahanan yang bagus dengan hanya 9 gol kebobolan. Ya, walaupun Persib juga punya pertahanan yang oke karena baru 10 kebobolan, tapi ini akan menjadi ujian bagi lini serang Persib Bandung. Ya, tapi dengan bola-bola umpan-umpan yang terukur, passing yang akurat yang dilakukan oleh Tom Hai, ini akan berbahaya tentunya untuk pertahanan Bayangkara, dan berharap sekali bahwa entah mau Ramon Tangke atau Andrew Jung yang bermain bisa menjebol gawang lawan, karena itu tugas dari pemain-pemain yang ada di depan ya, dengan 2 flank yang harus dimaksimalkan, di mana Sadil dan Berginho ini lebih banyak melakukan manuver masuk ke pertahanan lawan untuk melakukan crossing ke kotak penalti, di mana di sana bisa disambut oleh Ramon atau mungkin dengan Andrew Jung ya, salah satu di antara kedua pemain ini siapa yang akan dimainkan lebih awal ya. Tapi tetap kekuatan Persib itu ada di tengah yang akan menjadi roh permainan mereka, Tom Hai, Mark Klok dan juga dengan Luko. Nah, semoga juga Adam Alis sudah fit benar dan dia bisa ditampilkan dalam pertandingan menghadapi Bayangkara, dan itu akan jauh lebih bagus opsinya bagi Boyan Hodak. Ini enak karena Adam Alis juga sebagai super sub yang saya pikir paling berbahaya ya, kalau dia masuk dia bisa mengubah keadaan yang menjadi pembeda di lapangan. Nah, itu yang ada pada Adam Alis, walaupun memang masih ada pemain-pemain muda lain seperti Febri juga masih bisa dimainkan kan ya, ada Nazril juga, Alvaro yang juga terus diberikan kesempatan jam bermain jam banyak oleh Boyan Hodak. Ya, kita akan nantikan bersama tentunya duel yang seru yang akan berlangsung antara Persib menghadapi Bayangkara. Dan saya Bung Ropan. Ciao.